Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia dari Metode Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini mendapat tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mewawancarai seorang anak tentang kesulitan belajar dan dosen pembimbing Ibu Maulida MPSI. Oke, yang pertama namanya siapa? Ahmad Wildan Ramdan. Umurnya? Pengen ke 15. Berarti 14 tahun lah ya, bisa 14 tahun. Jenjang kelasnya kelas berapa? Kelas 9. Di sekolah pernah dapat ranking 1 sampai 10? Pernah 4. Nah, Ya, SD kelas 4. kalau sekarang sebenarnya belum. Yang cuman sekarang. Oh, pernah SD berarti. Ya. Di sekolah pelajaran apa yang paling disukai? Bahasa Inggris sama SPK. Sama seni budaya. SD sih gue. Oh iya, sama itu apa sih namanya? Apa? PJOK. Oh, PJOK. Alasannya? Ya karena udah bahasa Inggris itu kayak cuma ngertiin sama apa PJOK kan cuma olahraga, sama SBK itu paling cuman apa ya yang ditanyain seni-seni apa cara melukis atau musik daerah ada di mana gitu-gitu. Makanya suka terus gampang banget. Terus pelajaran apa yang tidak disukai? MTK. Alasannya? Ya karena susah, males mikir aja sih sebenarnya. MTK bahasa Arab sama SKI. Soalnya panjang. Terus ada nggak minat tentang pembelajaran yang tidak disukai? Ada minat nggak? Kan kamu tadi nggak suka sama MTK nih, terus sama bahasa Arab, sama SKI. Terus kamu ada pengen minat nggak buat mempelajarinya, tentang pembelajaran tersebut? Sempat pernah minat kelas 2 itu kan pernah dapat motivasi itu dari apa tonton HP kan di kayak cara-cara mudah ngerjain MTK, tapi enggak. Soalnya apa? Pas dicoba itu malah susah sama aja, nggak masuk ke otak. Tapi sempat tertarik, sekarang udah. Berarti kurang motivasi ya? Ya, kurang motivasi. Biasanya kamu kalau belajar kapan dan di mana? Sebelum ujian, malamnya pas ujian. Kalau pas ujian. Terus sukanya di mana? Di rumah di kamar. Tapi kalau misalnya belajar kayak biasa, Enggak, kenapa? pas pengen ujian doang. Terus kalau belajar biasanya suka sendiri atau ditemenin sama orang? Kayak misalnya kan ada orang yang belajar itu introvert ya, dia nggak suka keramaian, dan ada juga yang bisa di keramaian gitu. Aku tipenya yang Saya sih sukanya yang sama temennya diajak, tapi karena nggak bisa ya sendiri. Sukanya masih sama yang rame sama temen, tapi bisanya sendiri. Karena emang susah, temennya pada maunya sendiri. terus selanjutnya kalau ngerjain tugas biasanya dikerjain kapan dan di mana? Jarang. Nggak pernah ngerjain tugas. Bukannya nggak pernah sih, kayak pas pagi banget sebelum masuk nyontek ke temen. Oh, Ya, berarti sistemnya nyontek gitu pagi-pagi. Iya, nyontek ke temen pagi-pagi sebelum masuk.
Dan kecuali emang dikasih tugasnya banyak terus waktunya kayak cuman sejam, itu nggak bisa. Berarti kalau ngerjain tugas nggak pernah. Maksudnya kayak ngerjain tugas selalu ngumpulin gitu pada waktunya atau Ya kadang ada yang terlambat gitu. Dan selanjutnya, kalau menurut kamu nih gaya belajar kamu tuh kayak gimana? Yang tadi udah disebutin, kalau misalnya kamu tuh suka belajar di keramaian terus sendiri, terus juga kan ada tipe belajar yang misalnya dia tuh suka auditory kayak mendengarkan, terus juga ada yang misalnya dia harus memakai kayak dia harus aktivitas tubuhnya kayak gerak-gerakan kaki atau mainin pulpen. Menurut kamu tahu nggak belum belajar? belum nyadar Belum tahu. Tapi kamu kalau misalnya ngerjain tugas memakai apa kayak musik, ada musik itu bisa nggak? Nangkap nggak? bisa ya. Soalnya iya relax sambil ngedengerin sih, lebih relax sambil ngeliatin terus mempelajarinya itu bikin bisa apa. Berarti kamu tipe auditory karena kamu bisa bisa belajar sambil mendengarkan musik. Iya. Jadi nggak harus terganggu. Soalnya ini kelas Berarti kalau misalnya sepi, kamu masa kayak sepi nih, terus kamu ngerjain tugas tanpa dengerin musik bisa nggak? bisa. Bisa juga. Tapi kalau berisik itu nggak bisa. Malah ikut mau kenal. Kekuatan utama kamu dalam proses belajar itu apa? Maksudnya kamu tuh mempunyai ini ya, kayak proses belajar kamu tuh lebih kuat tuh gimana? Kayak kekuatan utama kamu biar proses belajar kamu lancar. Dihafal sih sebenarnya, pengen Tipenya hafal bukan baca. baca. Kalau hafal malah saya. Kalau bacanya juga kayak kan ada orang yang tipe bacanya tuh harus sampai berulang kali kan, kayak harus diulang 5 kali. Ya itu saya yang baca diulang kali dulu baru dulu. Berarti harus berulang kali. Terus juga kamu kalau belajar itu suka mendengarkan apa, kayak kamu lebih ngerti dijelasin dulu atau dijelasin teman atau mau belajar sendiri kayak otodidak? Tergantung pelajaran. Kalau pelajaran yang saya suka itu bisa sendiri. Kalau pelajaran yang memang susah banget saya nggak ngerti, yang diajarin guru ke teman. Yang bisa di guru itu paling nggak cuma beberapa. Yang ngerti ya. Berarti tergantung pelajaran yang kamu suka. Ya. Oke, selanjutnya, apakah ada keterbatasan atau kelemahan yang kamu rasakan saat belajar? Mengapa? Apa? Ya. Terus kamu pernah mencoba nggak untuk mengatasi kelemahan kamu itu? Pernah. Caranya? Kurang-kurangin begadang, terus sama mencoba hidup sehat supaya nggak makanan yang baik-baik dimakan setiap hari, terus begadang itu dikurangi, kayak tidur jam 9 soalnya bikin memorinya itu kayak ngetambah aja gitu. Oh, iya. Selanjutnya, kamu ada merasa ada dukungan atau sumber daya tertentu yang dapat membantu kamu mengatasi kesulitan belajar? Kayak kamu tuh dapat dukungan dari lingkungan atau dari keluarga biar dapat membantu kamu untuk mengatasi kesulitan belajar. Ada nggak dukungan dari mereka? Ada, tapi ya
belajar itu biasanya dari pagi itu bangun jam 7, pas-pasin sampai main sampai maghrib, malam jam 6 habis maghrib itu biasanya sampai jam 11 itu fokusin belajar biasanya. Tapi walaupun kadang-kadang belajarnya itu diselangin sama main game gitu sih. Berarti tadi dari pagi jam 7 sampai Jam 11. itu buat apa? Dari pagi sampai jam 7-nya itu main kayak pas-pasin, malamnya nggak. Malamnya. Iya. Malamnya buat belajar. Terus selanjutnya, apakah kamu merasa ada perbaikan yang dapat dilakukan dengan ada perencanaan tersebut? Tadi kan kamu bilang kamu belajarnya malamnya itu kamu belajar. Terus ada perbaikan nggak? Ada. Ada. Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Belajar kan saya bilang tadi diselangi nama main game. Seharusnya itu diganti sama yang fokus saja belajar dari jam 7 sampai jam 11. Terus apakah ada cara yang lebih efektif untuk berkomunikasi dengan mereka? Mungkin kamu bisa Ya, bertanya atau langsung ke ruang guru bertanya atau bagaimana? saya langsung bertanya. Bertanya dalam bahasa. Terus bagaimana kamu berencana untuk mencapainya? Mencapai apa yang Mencapai pembelajaran. belajar. Caranya saya pengen dekat sama guru gitu biar cara komunikasinya itu lebih enak dan nggak terlalu kaku kalau sama guru. Jadi nanyanya itu nggak ragu, terus diajarinnya itu lebih halus. Kamu kalau selama ini sebenarnya ngajarin Ya halus tapi kayak agak bener kayaknya. tapi ngerti selama belajar. Ya tergantung. Kadang ngerti, kadang nggak, tergantung pelajarannya. Terus tergantung gurunya juga. Kan ada siswa yang misalnya dia gak suka kalau gurunya jutek lah, terus juga sering marah-marah atau bagaimana, nggak ada. Ada walaupun ada yang jutek juga baik, malah di respect di situ. Jadi Kira-kira nilai kamu ada yang di bawah rata-rata? Banyak nggak nilai yang di bawah rata-rata? banyak. Terus kamu pernah nggak ngerasain udah belajar kayak giat banget nih belajarnya, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang kamu harapkan? Ya. Tadi kemarin. Kemarin. Berarti pas banget kemarin ya? Iya. Terus kamu rankingnya menurun atau naik? Atau tetap? Stop. Tetap di situ. Iya. Terus kamu ada minat lain nggak? Kalau misalnya kan kamu tadi nggak suka gitu ya, itu ngapain itu? Berarti kamu biasanya lebih kemana? Atau budaya apa? Atau lebih ke bahasa? Atau lebih ke Bahasa sama olahraga. bahasa olahraga? Ya, video sama bahasa Inggris. Berarti kalau art nggak gambar? Gambar cuma kayak hobi doang. Cuma kecil-kecilan aja buat ngilangin stres. Selanjutnya, gimana sikap kamu di sekolah? Sikap kamu di sekolah bagaimana? Ya Baik kah atau terkenal nakal? kalau terkenal mungkin kayak biasa aja gitu, kayak nggak ngelawan sih. Enggak. Mungkin kalau itu mah nanya harusnya ke orang lain. Berarti sikap kamu di sekolah gimana? Ya, Baik. iya. Nah, Iya. sama lawan sama guru. Tapi kalau teman-teman kamu nganggapnya kamu bagaimana terhadap guru? Mungkin tak. Sama. Saya lebih nggak mau berurusan sama guru, soalnya ngeriin. Terus selanjutnya
kira superhero soalnya kayak ini lagi ulangan. Terus ada satu HP di dekat saya, sekitaran saya yang bunyi. Nah, kata guru saya, kalau nggak mau ngasih HP-nya, disuruh nggak boleh pulang sampai ada yang nyerahin HP-nya. Karena nggak ada yang mau nyerahin HP, udah saya kasih aja HP saya. Padahal kamu bukan nyontek gitu. Nyontek, tapi bukan saya yang kena, harusnya. Tapi kamu nyontek. Nyontek. Nyontek sering. Ulangan. Sering. Pernah. Terus kamu udah punya cara buat ningkatin semangat belajar kamu? Ada. Nanti pas ulangan ke depan saya pengen fokus. Soalnya saya udah ketinggalan banget sama teman-teman yang dekat saya. Karena kamu jarang masuk mungkin. Bukannya jarang masuk, kayak nilainya itu emang ketinggalan banget. Karena kamu sering main game. Iya mungkin. Oke. Terus yang bikin kamu semangat dan motivasi buat belajar apa? Ada nggak? Ada. Apa? Itu karena ketinggalan sama teman-teman saya, teman-teman dekat saya. Kayak si Akbar itu nilainya pada di atas KKM, teman-teman 3 teman saya juga pada di atas KKM, saya sendiri kayak ketinggalan sendiri aja. Oke, mungkin itu aja udah cukup. Makasih ya. Iya. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar memang tantangan bagi setiap individu dan tergantung pada usia anak, yaitu usia prasekolah, usia sekolah, serta usia remaja dan dewasa. Adapun faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu lingkungan belajarnya, metode pengajarannya, kesehatan mental dan emosional, serta kemampuan kognitifnya. Dan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut yaitu makan makanan yang bergizi, pola hidup sehat, cari lingkungan belajar yang mendukung, dan tentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar kita. Saran saya, kita sebagai guru harus melakukan pendekatan holistik dalam menangani setiap siswa, karena setiap siswa mengalami kesulitan belajar yang berbeda-beda, dan kita juga sebagai guru harus bisa menentukan strategi pembelajaran mana yang tidak membosankan. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.